مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأكلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus yang hadir Al-Ustaz Jamal mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wa jami'ul hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum. Wa ruwina fi kitabi at-Tirmidzi an Thauban radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya kana haqqa 'ala Allah ta'ala ay yurdiyah. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Al-Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, di dalam kitab Sunan atau Jami'. Ulama memberikan nama atau menyebutkan kitab karangan Imam Tirmizi dengan dua sebutan, jenis kitab Sunan atau Jami'. Bahkan ada yang menggabungkan Al-Jami'u Sunan, karya Imam At-Tirmidzi, dari sahabat dan selaku pelayan Nabi juga bernama Thauban. Thauban mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala hina yumsi, siapa yang membaca pada waktu sore hari, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyah, kana haqqa 'ala Allah ta'ala ayyurdiyah, maka berhak bagi Allah memberikan ridhonya kepada orang yang membaca doa tersebut. Abu Dakak, salah satu ulama besar, namanya Al-Imam Abu Ali Daqqaq, beliau pernah mengatakan laisa syai'un akbar minar ridho, tidak ada sesuatu apapun yang paling terbesar seperti mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala.
Ridhonya Allah itu adalah satu anugerah yang paling besar, kata beliau. Laisa syai'un akbar minar ridho. Dibaca di sore hari. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya. Artinya saya ridho kepada Allah sebagai pencipta. Saya ridho Islam sebagai agama. Dan saya ridho Nabi Muhammad sebagai nabi. Ini 3 ketetapan: ridho kepada Allah, ridho kepada agama Islam, dan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna ridho itu menerima dengan senang hati. Menerima dengan senang hati. Di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Beliau lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man dzaqa ta'mal iman, atau dzaqa ta'mal iman, ya teksnya, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasulah. Yang merasakan rasanya iman, dzaqa, berarti keimanan itu punya rasa. Dari kata dzaqa yadzuqu dzauqa, merasakan. Yang merasakan rasanya iman adalah orang yang dengan senang hati menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima agama Islam sebagai agamanya, dan menerima dengan senang hati Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Dulu di Makassar ada satu ulama besar, 300 tahun yang lalu kurang lebih, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada pendapat mengatakan beliau sudah sampai dakwah ke Maluku Utara, sampai ke Tidore, ya ada yang mengatakan demikian. Ini beliau sudah mencicipi nikmatnya melaksanakan syariat Islam. Beliau sudah mencicipi bagaimana nikmatnya keimanan. Tentu beliau raih bukan dengan tanpa mujahadah. Tentu beliau raih dengan mujahadah, dengan kesungguhan di dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dan tentu dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala secara total. Sebagaimana yang disinggung di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala singgung di dalam Al-Quran, wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total, jangan tanggung, ya. Itu diamalkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Kalau antum membaca sejarah beliau, luar biasa. Beliau ini dari ibu punya hubungan keluarga dengan Raja Goa. Raja Goa yang pertama kali memeluk agama Islam namanya Alauddin. Yang berikan nama waktu beliau lahir, nama dengan Yusuf, itu yang kasih nama Sultan Alauddin. Dididik dengan pendidikan agama sejak kecil. Pada waktu itu di wilayah Sulawesi ada seorang sayyid juga sebagai guru agama bernama As-Sayyid Alwi Bafagi. Di masa anak-anak beliau belajar kepada As-Sayyid Alwi Bafagi di wilayah Sulawesi sampai matang keilmuan beliau menjadi seorang ulama. Tidak puas sampai di situ, beliau hijrah
sampai akhirnya ke Banten. Kenal dengan salah satu pangeran namanya Pangeran Surya, diangkat jadi mufti di Kesultanan Banten. Beliau orang Makassar, Makassari, Syekh Yusuf Al-Makassari. Ilmunya sudah luar biasa, tapi ya sebagaimana riwayat, man humani la yashba'ani, talibul ilmi wa talibul mal. Dua golongan manusia yang tidak pernah kenyang selama-lamanya, pencari harta dan penuntut ilmu. Kalau yang satu negatif, ya, hidup karena rakus, tidak pernah puas, kata Nabi. Lau kana li ibni Adam wadiyani minadz zahab, seandainya anak Adam dikasih 2 lembah emas, pasti dia cari yang 3. Sudah dapat yang 3, pengen lagi yang 4. Hingga akhirnya apa kata Nabi? Hingga perutnya penuh dengan tanah. Artinya sudah masuk sampai di kubur baru selesai. Ini diperbudak oleh apa? Hawa nafsu. Namanya sifat hirsun, tamak. Nah, biasanya orang semacam ini mengabaikan semua perintah agama, menyampingkan kehidupan akhirat, bahkan sampai lupa. Tapi yang kedua ini mulia, yang tidak pernah kenyang, talibul ilm, penuntut ilmu. Makin belajar, sebagaimana Syekh Yusuf Al-Makassari, sudah belajar jadi orang alim, bahkan diangkat jadi mufti, masih kurang. Belajar ke luar negeri 20 tahun, gak tanggung belajar. Belajarnya 20 tahun. Antum bisa bayangkan keadaan mereka di masa itu 300 tahun yang lalu. Perjalanan saja itu perjuangannya luar biasa. Menggunakan kapal berbulan-bulan, nyawa taruhannya. Jadi memang sudah terdidik, sudah diasah beliau. Dan beliau menerapkan ajaran Islam dimanapun beliau berada. Sampai ke Tanah Suci Makkah belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Bahkan beliau lanjut lagi ke Suriah, belajar di sana. Dan lanjut studinya sampai ke negeri Yaman. Salah satu guru beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang menulis Ratibul Haddad. Dan beliau diberikan ijazah langsung dari pengarang Ratibul Haddad. Jadi beliau punya 2 orang guru dari kalangan Sadah. Ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ada Al-Habib Alwi Bafage. Nah, ini perlu tahu bahwa Syekh Yusuf Makassari bukan hanya dianggap sebagai pahlawan di Indonesia, tapi juga di Afrika. Setelah beliau selesai belajar, kurang lebih 20 tahun, beliau kembali ke tanah air. Pada waktu itu penjajah Belanda, ada juga Inggris. Nah, di zaman itu kalau ada yang menentang penjajah, pasti diasingkan. Jadi kita kalau mau tahu orang itu benar, pahlawan yang sesungguhnya, walaupun tidak semua ya, kalau mereka diasingkan, dibuang, itu berarti penjajah tidak suka. Berarti mereka melakukan perlawanan. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari demikian. Beliau diasingkan. Bayangkan, diasingkan ke Sri Lanka. Tapi karena beliau ini adalah sosok figur orang yang sudah merasakan nikmatnya iman, bagi beliau mau di Makassar, mau di Sri Lanka, mau dimanapun sama, buminya Allah, gak ada yang berubah. Diasingkan dengan harapan agar jangan sampai Islam ini menjadi kuat di Nusantara, karena beliau tokoh yang punya pengaruh dan seorang sufi kabir. Khalwatiyah, tariqah beliau, Tajul Khalwati, julukan yang dinisbah ke beliau. Jadi yang punya andil besar memasukkan orang-orang yang dahulunya bukan beragama Islam, mereka memeluk agama Islam, itu banyak dari ulama sufi. Ulama sufi yang punya andil besar
Wali Songo itu ulama sufi. Syekh Yusuf Al-Makassari ulama sufi. Mereka yang punya jasa memasukkan orang-orang yang dahulunya bukan beragama Islam, akhirnya mereka masuk Islam. Hanya seorang diri bisa mengislamkan satu kota, bahkan satu negara. Seorang diri. Dibuang di Sri Lanka. Sri Lanka waktu itu bukan wilayah Muslim. Tujuan Belanda mengasingkan beliau karena khawatir banyak orang tertarik dengan Islam dan agama Islam menjadi kuat, yang tentunya agama Islam ini menjadi musuh penjajah karena ajaran Islam itu memerintahkan untuk melawan kezuliman dan penjajahan. Ternyata diasingkan ke Sri Lanka, Islam di Nusantara tambah kuat. Yang di Sri Lanka yang tadinya bukan negara Islam, bukan wilayah Islam, sebab adanya Syekh Yusuf Al-Makassari, beliau Islamkan orang-orang di sana. Pusing Belanda. Buang lagi deh. Diasingkan lagi kemana? Ke Afrika Selatan, Cape Town. Tapi sudah mencetak murid-murid yang menjadi pejuang di Sri Lanka, yang meneruskan dakwah beliau. Sampai Sri Lanka sekarang termasuk negara Islam ya, walaupun sekarang ini bukan Islam yang mayoritas, tapi mereka masuk ke samping-sampingnya nanti, masuk ke India, menyebar ke Pakistan dan sekitarnya. Itu salah satu andil daripada Syekh Yusuf Al-Makassari. Seorang diri dibuang ke Afrika Selatan di Cape Town. Tempat itu juga bukan tempat kaum muslimin, bukan wilayah Islam. Hadirnya beliau di sana mengislamkan mereka. Diajarkan membaca Ratibul Haddad ilal an, min zamanihi ilal an. Dibaca dari zaman beliau sampai hari ini 300 tahun lebih di masjid-masjid yang ada di Cape Town. Ba'da maghrib mereka baca Ratibul Haddad. Beliau padukan juga dengan tariqah ar-rifa'iyah. Sini bilang apa? Badabus. Diajarkan ilmu syariat, diajarkan ilmu tariqah. Akhirnya banyak murid. Beliau kaderisasi menjadi dai, menjadi ulama yang meneruskan dakwah. Kalau saat ini kita lihat di Afrika Selatan, ada orang Islam, orang pribumi Afrika yang Islam, Afrika Selatan, pahalanya pasti mengalir kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Kok bisa demikian? Perjuangan beliau, karena tadi sudah merasakan iman. Perjuangan dalam ketaatan itu nikmat. Ibadah itu nikmat, bukan beban. Berjuang dalam agama Allah itu satu kenikmatan. Dan meninggal di Cape Town. Bahkan tokoh Afrika Nelson Mandela itu mengatakan bahwa Syekh Yusuf Makassari ini adalah putra kebanggaan Afrika Selatan. Diakui. Nah, itu contoh bagaimana beliau ini adalah manifestasi orang beriman yang sesungguhnya. Ya. Di mana beliau berada pasti memberikan manfaat. Itu sifat orang mukmin sejati. Al-mu'minu kal matar, aina ma waqa nafa'. Orang beriman seperti air hujan. Di mana dia turun pasti memberikan manfaat. Itu ciri orang mukmin, dan itu sudah ditunjukkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi kita berbangga, kita punya ulama-ulama yang punya andil besar menyebarkan Islam bukan hanya di Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri, ke Afrika. Dan di masa itu tidak mudah. Jangan dianggap kayak sekarang, enak naik pesawat sampai selesai. Kapal juga kapal mewah. Berbulan-bulan. Belum lagi berpisah dengan keluarga. Gak ada orang yang beliau kenal di sana.
Tapi bisa mereka mencintai beliau, memuliakan beliau, karena beliau membawa apa? Membawa nilai-nilai agama Islam. Yang beliau bawa adalah risalah Nabi Muhammad SAW. Di mana tempat pasti akan dicintai. Di mana tempat pasti akan dimuliakan. Itu risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat, selain mujahadah, sangat taat, beliau juga orang yang sangat tawadhu, bahkan memberi makan. Jadi kalau diadakan pengajian di Afrika ini kan susah makan, negara yang termasuk negara yang susah. Sebelum pengajian ngasih makan dulu, beliau ngasih makan. Bahkan yang belum memeluk agama Islam dipersilahkan untuk makan. Sudah makan kenyang, baru diadakan pembacaan wirid atau pembacaan zikir atau maulid Nabi juga dibacakan oleh beliau. Setelah itu beliau sampaikan nasihat yang tadinya mereka non muslim, karena sudah dapat siraman rohani, ya, sudah dapat makanan jasmani dan rohani, disampaikan nasihat, masuk Islam. Sedikit demi sedikit akhirnya seluruh kampung itu Islam oleh seorang Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi kalau memberikan ceramah atau acara, makan dulu. Antum kalau lapar itu, hatta Nabi ngasih nasihat gak masuk. Iya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan demikian, at'imu ta'am, kata Nabi, ngasih makan dulu. At'imu ta'am. Kalau ada settingan acara yang makannya belakangan, yang buat acara harus hitung-hitungan juga. Ini orang datang belum makan, habis acara bubar jam 12, makannya jam 1. Ini antara makan malam atau sahur. Kita harus peka dengan keadaan orang. Ada orang kelaparan, kalau mungkin sudah jadi tradisi, sudah saling tahu, ya itu gak masalah kan, sudah tahu nih acara kita. Tapi kan yang hadir juga banyak yang belum tahu, mungkin dia belum makan. Disesuaikan, ceramahnya juga jangan kepanjangan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berikan makan, at'imu ta'am wafsaus salam, berikanlah makan, sebarkanlah salam. Itu. Jadi Syekh Yusuf Al-Makassari, metode dakwanya ngasih makan, orang non muslim datang ngasih makan kenyang. Ini sudah kenyang, ngajak orang Islam, orang tersebut gampang, ngasih kenyang dulu, ngasih uang, masuk Islam dia terima. Tapi kalau lagi lapar terus ajak masuk Islam, dia marah. Saya lagi lapar nih, cari makan. Itu. Nah ini yang sama dilakukan oleh seorang sayyid yang mengislamkan puluhan ribu orang di Afrika di masa kita agak lama, tahun-tahun 70 apa 60-an. Al-Habib Toha Al-Haddad mengislamkan puluhan ribu orang tanpa ceramah. Lebih unik lagi, tanpa ceramah, ngasih makan, adakan acara maulid Simtud Duror dibacakan, masuk Islam, pindah tempat lagi, begitu ngasih makan orang, acara maulid, masuk Islam, sampai puluhan ribu orang masuk Islam di tangan beliau di Afrika. Nah ini contoh orang yang memang sudah merasakan kenikmatan di dalam berjuang dalam agama Islam. Karena tidak main-main kamu berikan satu petunjuk kepada seorang, kata Nabi, lebih baik daripada unta merah. Li'an yahdiyallah bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan sebab kau berikan seorang petunjuk, itu lebih baik daripada unta merah. Qala Imam Nawawi, unta merah adalah kendaraan paling mewah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sosialnya bagus, tawadhu. Nah ilmu hujan ini kita harus belajar, ilmu air. Mereka ini jadi orang besar bukan hanya
karena mereka punya ilmu, dan bukan hanya mereka ahli ibadah, tapi yang paling penting dari itu, mereka punya hati yang bersih. Pepatah mengatakan, al-ilmu harbun lil fata'i muta'ali, kasail harbun lil makani ali. Ilmu menjadi musuh bagi orang yang sombong, yang tinggi hati. Sebagaimana air atau banjir itu menjadi musuh bagi tempat yang tinggi. Banjir itu gak bisa di dataran tinggi, dia pasti di dataran rendah. Allah Ta'ala selalu mengumpamakan air hujan dengan sifat yang baik. Tidak pernah di Al-Quran disebutkan air hujan itu dengan sifat yang buruk, kecuali berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di masa Nabi Nuh. Itu sebagai hukubah, sebagai hukuman. Selain itu, Allah Ta'ala selalu mengatakan, nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Jadi air hujan diumpamakan seperti anugerah yang Allah berikan. Air hujan itu tidak akan bisa ada di dataran tinggi. Kalau Allah turunkan hujan, pasti air itu akan turun, mengalir ke dataran rendah. Dan yang bisa menampung air itu, dataran rendah. Dataran tinggi tidak bisa menampung curahan hujan, kalaupun ada sedikit. Tapi dataran rendah, dia bisa menampung air hujan dengan jumlah yang sangat besar. Apa maksud dari filosofi ini? Bahwa hati seorang hamba, jika dia merendah, maka dia bisa menampung anugerah Allah yang begitu besar. Tapi kalau hati ini ada kesombongan, maka anugerah yang Allah berikan kepadanya tidak akan bisa dia tampung dengan hatinya. Antum kalau belajar, saya dapati beberapa orang kadang belajar 2 tahun, tahu-tahu sudah lebih dari yang 10 tahun untuk belajar ilmu agama ya. Ada yang sudah baru masuk 1 tahun sudah mimpi Nabi Muhammad SAW, padahal belum mampu untuk membaca kitab. Apa yang membuat mereka dapat anugerah itu? Ya tadi, kebersihan hati. Kita kalau datang di hadapan seorang guru, jadikan kita ini wadah yang kosong, gelas kosong, tidak berisi apapun, merasa diri tidak punya apa-apa. Sehingga apa? Anugerah yang Allah turunkan lewat perantara guru, itu bisa diisi gelas kosong itu. Mau isi apapun bisa, isi susu bisa, karena kosong. Atau sang guru ingin mengisi dengan kopi juga bisa, dengan teh juga bisa. Yang penting gelasnya kok kosong. Tapi kalau kita datang sudah bawa gelas penuh dengan kopi, tapi kopi yang buat kita, bukan lewat perantara guru. Atau gelas ini kita bawa sudah penuh dengan susu, kemudian kita datangi guru kita berikan, tolong tuangkan. Tidak akan bisa dituangkan, sudah penuh. Kalaupun dituangkan akan tertumpah. Yang berisikan susu dituangkan dengan susu, dia tertumpah. Yang berisikan susu dituangkan dengan teh, dituangkan dengan kopi, rasanya menjadi aneh. Ada kopi, kalau kopi susu masih enak, teh susu masih enak, tapi kalau dituangkan kopi, teh, sirup, orange juice, hilang rasanya. Itu filosofinya itu. Jadi kita bawa gelas kosong. Kalau gelas kosong diisi sama guru, selesai sudah. Nah, jadi faktor di sini faktor hati. Para sufi itu karena mereka cenderung dalam membahas masalah kebersihan hati, cukup 1 orang berdakwah bisa merubah 1 negara. Sri Lanka, Bangladesh, di tanah Jawa bisa bayangkan. Para wali yang terkenal wali 9 bisa merubah yang tadinya Hindu dengan kerajaannya menjadi Islam, berubah menjadi kerajaan Islam.
bahkan merubah negeri Nusantara Indonesia menjadi negara Islam dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ya. Jadi kita punya rasa terima kasih, setiap harinya harus kita mengirimkan doa kepada ulama-ulama terdahulu. Dan sampai saat ini kita rasakan Islam itu berkah mereka, orang terdahulu. Apa yang kita dapatkan saat ini itu barokah adalah para salaf kita. Nah, makanya ulama-ulama sufi berhasil dakwanya. Tapi kalau kita bukan membanding-bandingkan ya, ulama ada satu firqah yang gampang menyesatkan, membid'ahkan, salaman juga tidak boleh, bermuka asam kepada sesama kaum muslimin. Seandainya ditarik mereka awal berdakwah di masa itu, maka saya yakin Islam itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Mereka dengan akhlak, man lam yanfa'lahu lahadhu lam yanfa' lafdhu atau kama qala. Orang kalau sikap saja sudah tidak memberikan manfaat, apalagi ucapan. Yang berpengaruh itu sikap. Akhlak yang ditonjolkan oleh mereka ulama-ulama terdahulu mampu merubah orang masuk Islam, tertarik dengan akhlaknya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang pernah tanya ke beliau, kau jadi Qutbul Aulia, pemimpin para wali, amalan apa yang kau lakukan? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah. Beliau mengatakan, ma wasaltu illallah bi qiyami lailin wala siyami nahari wala dirasati ilm, walakin wasaltu illallah bil karam wat tawadu wa salamati sadr. Saya mencapai derajat kewalian di sisi Allah bukan karena qiyamul lail, salat malam. Padahal beliau salat malamnya dahsyat. 40 tahun salat malam, tidak pernah tidur selama 40 tahun waktu malam. Karena salat subuh selalu menggunakan wudu isya. Berarti tidak tidur, karena tidur membatalkan wudu. Tapi beliau katakan, saya mencapai magom kewalian bukan karena mengandalkan qiyamul lail. Walaupun itu sesuatu yang harus dijalankan. Ya, karena ada ulama mengatakan tidak ada para wali diangkat menjadi wali kecuali itu di tengah malam sedang ibadah. Bukan juga karena puasa di siang hari, dan bukan juga karena ilmu. Tapi saya menggapai magom kewalian karena apa? Karena kemurahan, kedermawanan, al-karam, wa tawadu, kerendahan hati, wa salamati sadr, dan memiliki hati yang selamat. Tidak ada penyakit hati, tidak ada hasad di situ, tidak ada iri hati, tidak ada sombong, tidak ada uzub, tidak ada dengki dan sebagainya. Itu. Tapi ini harus sebenarnya. Cuma beliau mengatakan kita ini kan bisa tahu cara membersihkan hati, cara menghilangkan penyakit hati, bagaimana bisa mendeteksi bahwa hati kita berpenyakit, bagaimana cara mengobatinya, kan harus butuh ilmu. Cuma beliau katakan bukan menjadi andalan itu. Ilmu bukan menjadi andalan. Qiyamul lail bukan menjadi andalan. Puasa juga bukan menjadi andalan. Ibadah ini semuanya tujuannya satu, yaitu tazkiyah, penyucian hati. Maka beliau katakan saya sampai kepada Allah menjadi seorang wali karena sebab hati saya bersih, hati saya dermawan, dan hati saya tawadu, rendah hati. Itu para wali itu tidak pernah merasa dirinya wali, tidak pernah merasa dirinya dekat dengan Allah. Justru mereka merasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini sekilas tentang tadi makna raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Ada ulama menggabungkan dua riwayat, jadi dibaca wa bi Muhammad nabiyya wa rasula, karena dua riwayat ini terpisah.
Sehingga menggabungkan itu lebih bagus. Kita bacanya dengan menyebut Nabi wa Rasulah.